الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا. وقال بعض السلف: ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة. أما بعد. Para rekan-rekan semuanya, ikhwah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, seperti biasa ya, kita perbaiki niat. Semoga beberapa menit ke depan bisa menjadi sebab pengampunan dosa kita, bisa menjadi sebab akhlak kita semakin baik, bisa menjadi sebab ibadah kita semakin berkualitas, bisa menjadi sebab turunnya taufik Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melangkahkan kaki di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini seperti biasa ya, kita ngebut ya. Ini daurah mukatsafah ya, daurah mukatsafah ya, yang mukatsafah tapi agak santai-santai dikit gitu. Ya, jadi kita usahakan 1 jam ya minimal, ya 2-3 halaman lah, kayak kemarin tuh lumayan deh ya. Kemarin lumayan padat ya. Jadi ini ya, semua yang penting dan insyaallah mayoritas penting ya ditulis ya, kayak kemarin ya, ditulis ya, baik itu dari segi syarah mufradat ya, dari itu segi apa, faidah-faidah fiqhiyah ya, seperti itu ya. Kemarin sudah sampai mana? Kufain. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Faisal, Masya Allah, Faisal sepupu anak Faisal. Ustaz Faisal, fadhol, apa namanya, di ya. Nah, sini Faisal baca Ustaz. Faslu fil mas'i 'ala al-khuffayn. Iya. Wal mas'u 'ala al-khuffayn jaizun bi thalathati syara'it an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalin taharati wa an yakuna satiraini di mahalli ghuslil fardhi minal qudamaini wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Ya, udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertama, pokoknya ini seperti biasa ya, manhaj kita nanti ada ujiannya. Ya, UAS ya, UAS. Ya 2 minggu lah, 2 minggu sebelum UAS kita UAS ya tentang ini. Ya, ana niatnya sih minimal ya bab ibadah lah. Minimal bab ibadah sampai bab haji insyaallah. Jadi semua yang ada di YouTube ya, semua yang ana sampaikan di rekaman ini insyaallah ya, inilah layak untuk diujikan. Ya, artinya taqidat, faidah tentang fikih. Nah, disitulah nanti ada soalnya. Ya, jadi ada UASnya nih, ya, seperti itu. Kata ulama apa? Isnani laulahuma lam yakunit thalibu thaliban. Ada 2 perkara, kalau nggak ada 2 perkara ini thalib nggak jadi thalib ya. Ya. Pertama apa? At-tahdzir, ya absen. Kedua apa? Ikhtibar ya. Ikhtibar. Jadi insyaallah kita adain ikhtibar supaya kita benar-benar jadi thalib ya. Benar-benar jadi thalib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ujian pun ya, itu adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para ulama ya.
Jadi bukan bid'ah zaman sekarang ya. Ujian itu dari zaman dulu. Rasulullah SAW juga pernah ngetes para sahabat juga pernah ngetes tabi'in dan seterusnya ya. Nah, al-mas'u 'alal khufain ya. Khufain, nggak bawa khufain lagi ya. Tahu kan ya khufain? Khufain itu pertama satu dari kulit. Apa itu khufain? Nanti ujiannya pakai bahasa Indonesia. Ya, biar lebih mendalami lah. Kalau bahasa Arab kadang-kadang hafal tapi nggak paham. Ya apa namanya? Khufain itu apa? Khufain itu dari kulit dan menutupi mata kaki. Ya. Dari kulit menutupi mata kaki. Ya seperti itu. Nah, kalau dulu itu fungsinya fungsi sepatu. Ini Ana ngejelasin khufain versi atau teks apa yang diketahui di zaman dulu ya. Fungsinya fungsi apa? Fungsi sepatu. Nah, kalau sekarang lebih kompleks lagi. Ya, jadi khufain itu udah bukan sepatu ya. Sepatu ada lagi yang lebih tebal. Ya, paham ya? Itu dia khufain. Jadi orang di zaman ketiga itu, zaman dulu masih orang banyak yang nggak pakai sendal, nggak pakai telanjang kaki. Nah, khufain ini fungsinya fungsi sendal lah, fungsi sepatu. Ya, jadi nggak dipakai sepatu lagi. Udah. Nah, pertanyaan kedua, apakah kaos kaki termasuk khufain? Dalam mazhab Syafi'i enggak. Ya, apakah kaos kaki itu hukum apa? Hukum masalah khufain? Jawabannya enggak. Apa perbedaan khuf sama kaos kaki? Khuf dari taruh ini angkat tangan. Al-Fadl. kaos kaki tipis. Kaos kaki tipis Dan terbuat dari kulit. Enggak terbuat dari kulit. Ya, dari apa berarti? Dari apa ya? Ya, apa aja lah. Dari bahan ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau khuf dari kulit. Nah, kalau kaos kaki bukan dari kulit. Dan kaos kaki tipis. Kalau khuf tebal. Nah, ada lagi yang tambahin? Ini yang belakang Satafid. Khuf yamna'u min wusulil ma' wal jawrab la yamna'u min wusulil. Ya, bisa jadi. Nah, itu ini lagi. Yang penting kebayang ya. Kebayang apa bedanya kaos kaki sama ini. Jadi bentuknya sama, fungsinya sama. Nah, apa hukumnya jawrab dalam mazhab Syafi'i? Hukumnya enggak. Jadi enggak bisa masuk al-khufain. Nah, tapi ada kaul ya. Kaul berarti ya bukan yang madhab ya. Bukan yang madhab, ada kaul dalam mazhab Syafi'i itu bilang boleh. Ya, jawrab itu boleh. Nah, adapun kalau mazhab luar Syafi'i boleh. Ya, jadi kalau antum pakai kaos kaki, ya itu sudah bisa pakai hukum jawrab. Ngikutin pendapat sebagian mazhab Syafi'i dengan syarat ya, dengan syarat tebal. Apa patokan tebal dalam mazhab Syafi'i? Ya, patokan tebal dalam mazhab Syafi'i apa? Layur basyarah fi. Apa? Nggak kelihatan kulit dari. Ahsan, nggak kelihatan warna kulitnya. Ini satu, nggak kelihatan warna kulitnya. Nah, ini patokan tebal dari kaos kaki dalam mazhab Syafi'i. Nah, ya seperti itu. Ya, kayaknya jangan terlalu luas ya. Ini udah paham ya. Nah, jaizun bi thalathati syurut. Nah, ini berarti syurutnya ya, syurut sahnya. Jadi ini tiga ini namanya syurut sah. Syurut sah masuk alal khufain. Pertama apa? Tatkala kita pakai kaos kaki itu kita sudah suci hadas asghar dan hadas akbar. Ini paham ya? Paham. Jadi wudu dulu ya, suci dulu baru pakai kaos kaki. Nah, jadi tatkala anak habis hadas misalnya, belum sempat wudu, habis itu kita pakai kaos kaki. Nah, habis itu mau wudu lagi. Nah, berarti kita harus ngebasuh kaki, nggak boleh ngebasuh ke kaos kaki. Paham ya? Jadi kaos kaki ini nih ya yang udah kita pakai, itu kita pakainya dalam keadaan suci, sudah suci. Nah, kalau kita sudah pakai dalam keadaan suci, habis itu hadas ya kentut atau dan sebagainya, nah mau wudu lagi, nah itu kaos kakinya nggak perlu dilepas. Paham ya? Nah, ulama bilang ini hukumnya umum apa karena ada hajah aja? Kaos kaki dan khuf ini hukumnya umum atau ada hajah aja? Kalau ada hajah aja misalnya di tempat-tempat dingin, nah seperti itu. Nah, atau ya memang profesinya kayak misalnya yang mengharuskan pakai kaos kaki terus kayak gitu, tentara lah, polisi dan sebagainya, apa enggak? Kata ulama mutlak, mau ada hajah ataupun enggak ada hajah. Ya,
seperti itu, paham ya? Jadi ya mahasiswa ya bisa lah ngelepas kaos kaki lah, nggak terlalu hajah gitu. Nah tapi kata ulama mutlak boleh, walaupun nggak ada hajah bisa masa alat kufain. Yang penting 3 syarat ini. Nah kemudian syarat kedua apa? Satira ini di mahalli ghuslil fardhi min al-qadamain, yaitu menutup mahalli ghuslil fardh apa? Mahal tempat atau anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu apa? Mata kaki. Ya jadi khuf itu harus di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, nah berarti begitu juga kaos kaki ya. Kaos kaki yang di bawah mata kaki, nah berarti nggak bisa dibasuh, paham ya? Ya paham. Nah sekarang wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihi. Mana ini yang Anda jelasin tadi? Ini syarat madzhab Syafi'i. Kalau dipakai jalan, ya bisa dibilang layak lah. Ya, paham ya? Kan tadi Anda bilang khuf itu fungsinya fungsi apa? Fungsi sepatu, fungsi sendal. Harus kuat untuk dipakai jalan. Ya, paham ya? Ya, kaos kaki kalau yang tebal ya masih masih lah. Apa namanya? Kalau yang tebal ya, satu pasang 30 real lah gitu. Jangan yang 5 real dapat 3 gitu. 5 real dapat 3 kagak layak untuk dibasuh gitu. Ya, ini paham ya seperti itu. Nah, tapi jadi kaos kaki itu kan nggak tahan air, tapi tetap dikiaskan di sini ya. Maksudnya menurut sebagian mazhab Syafi'i. Nah, lanjut. Ini syarat ketiga ya. Kayaknya kalau ada yang bertanya di ini dulu disimpan dulu sampai akhir bab baru kita ini bahas. Nah sekarang adalah ini 3 ini tadi syarat ya. 3 ini syarat. Nah setelahnya adalah ketentuan. Ya ketentuan. Ya. Pertama apa? Wayamsah dhawabit. Ya dhawabit itu ketentuan ya. Dhawabit. Wayamsahul muqim yauman wa lailatan. Dibaca dulu. Wayamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru 3 ayyamin bilayalihinna. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. Ya, udah dulu. Nah, sekarang ketentuannya. Pertama adalah durasinya. Durasinya kalau yang mukim ya, apa namanya? Nah, mukim di sini maksudnya apa? Mukim di sini maksudnya yang lagi ada di rumah, nggak berpergian, yang bertempat tinggal. Jadi soalnya mukim di bab Jumat nanti beda lagi, ya di bab ini beda lagi, ya seperti itu. Nah, mukim di sini maksudnya adalah bidul musafir, yaitu orang yang nggak lagi berpergian, lagi di rumah ya seperti itu. Nah, wayam sahul mukim yauman walailatan. Nah kalau kita lagi di rumah ya, lagi di sini di kampus, lagi di rumah di jamiah ini, lagi di Madinah ya, nah maka yauman walailatan maksudnya 24 jam ya, 24 jam. Nah 24 jam kalau musafir itu 3 malam 3 hari ya, berarti berapa? 72 jam. Nah mulai durasinya itu dari kapan? Min hini yuhdithu ba'da lubsil khufain. Nah ini mazhab Syafi'i ini. Jadi misalnya gini, makai khufainnya ya gini dulu, misalnya anak sekarang jam berapa? Jam 9 ya. Sekarang jam 9. Nah, anak udah wudu tadi sebelum Isya. Udah wudu. Isyanya itu berarti jam 7:30 katakanlah, 8:30 ya. 8:30 anak wudu. Nah habis itu jam 9 nih sekarang anak pakai kaos kaki atau pakai khuf. Nah 1 jam kemudian anak ke kamar mandi ya, kentut atau apalah ya seperti itu, buang air kecil atau dan seterusnya. Nah maka durasi 24 jamnya itu dihitung ketika pas tadi ke kamar mandi, katakan jam 10 nih anak ke kamar mandi. Nah ini durasi 24 jamnya atau 72 jamnya itu dihitung dari hadas setelah pakai khuf
pakainya pun pakai yang sah ya, artinya yang sudah sah ya. Paham ya? Paham ya, seperti itu. Jadi wabtidaul muddah min hini yuhditsu ba'da lubsi al-khuffain. Nah, itu durasinya ya, durasinya. Nah, sekarang fa in masaha fil hadari thumma safar aw masaha fis safari thumma aqam atamma masha muqimin. Nah, ini namanya ada permasalahan istima'us safar wal hadar. Kalau dalam bab qawaid fiqhiyah ini namanya masalah idza ijtama'as safaru wal hadaru quddima Hadar. Quddimal hadar. Ya, ini dalam bab apa? Di dalam bab qawaid fiqhiyah, idza jama'a as-sababu, idza jama'a janibus safar ya, wa janibul hadar, quddima janibu al-hadar. Ya, seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya ini. Ya. Fa in masaha fil hadari, ya, pertama dia yang sah pertama ya di hadar di Madinah. Ya, apa namanya? Dia udah wudu, habis itu pakai khuf, ya, habis itu buang hajat, nah habis itu wudhu lagi dan dia yamsah. Nah itu semuanya di Madinah. Nah beberapa menit di Masjid Darul Hijrah, ya, beberapa menit kemudian dia naik sabko atau dia umroh, ya. Nah di safar, nah dia jadinya statusnya sah, jadinya status musafir, ya. Awal masahnya dia mukim, tapi habis itu musafir. Nah, jadi itu patokannya gimana hukumnya? Hukumnya jadi dia durasinya durasi mukim. Ya, paham ya? Begitu juga kebalikannya. Pas ente pulang dari Mekah, ente baru mulai masa alal khufain. Paham ya? Lagi di jalan, ya baru mulai masa alal khufain dari Mekah. Nah, di Sasko di Tariq Hijrah itu antum masa alal khufain. Nah, jadinya antum masuk alal khufainnya musafir kan, masih musafir, belum nyampe Madinah, tapi beberapa jam kemudian nyampe Jami'ah. Nah, maka statusnya mukim, jadi durasinya hanya 24 jam. Ya, paham ya? Ya, itu namanya idza istama'a janibus safar wa janibul hadar quddima janibu al hadar. Nah, surahnya banyak, contohnya banyak selain ini. Ya, paham ya? Nah, ini namanya kalau dalam fikih qawaid fiqhiyah. Jadinya qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Qawaid fiqhiyah. Jadi atau apa itu landasan qawaid fiqhiyah? Masail fikih. Nah, iya, jadi apa perbedaan qawaid fiqhiyah sama usul fiqh? Kalau usul fikih itu untuk membangun apa ya, untuk mencari hukum. Kalau qawaid fikih itu dari hukum-hukum yang sudah ada boleh disimpulkan jadi sebuah kaidah. Ustaz siapa namanya? Hafid. Oh, Ustaz Hafid. Ustaz Hafid, ulangin jawaban Mahfud. Atau tambahin, habis diulangin tambahin. Apa perbedaan usul fikih sama qawaid fiqhiyah? Kalau kata beliau, qawaid itu kaidah yang diambil dari hukum-hukum yang sudah ada. Begitu nggak tadi? Iya. Iya. Terus kalau usul itu seperti apa ya? Bahasanya itu kalau fikih itu produknya gitu saya. Iya. Produknya usul itu ya udah paham tapi barokan ya gimana pulang. Jadi kayak pertanyaan kayak usul fikih baru qawaid gitu. Jadi usul itu cara kita untuk menentukan sebuah hukum untuk mengeluarkan fikih gitu. Yang mengeluarkan fikih. Jadi yang hukum-hukum fikih yang sudah ada, kemudian ulama menyimpulkan jadi sebuah kaidah fikih ya. Oh gitu. Jadi apa perbedaan usul fikih dan qawaid fikih secara timelinenya? Ya. Kalau usul fikih itu Sebelum fikih. pra fikih. Nah, kalau qawaid fikih itu pasca fikih. Ada dulu fikih. Nah, masalah-masalah yang mirip, nah itu dijadiin kaidah. Makanya kitab-kitab usul fikih namanya apa? Kitab-kitab kaidah fikih namanya apa? Al-Ashbah wan Nadha. Al-Ashbah wan Nadha ya. Masalah-masalah yang mirip digabungin. Ini masalah-masalah yang istima'us safar wal hadar digabungin. Nah, terus disimpulkan dijadiin undang-undang. Dijadiin kaidah fikih. Nah, itulah namanya kaidah fikih. Itu keluar ya. Keluar di ujian nanti. Apa bedanya
fikih sama usul fikih sama kaidah fikih dan sebutkan contohnya. Nah, wayabtul mashu apa? ويبطل المسح بثلاثة أشياء Ya. بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. Ya. Apa yang membatalkan masah? Maksudnya membatalkan masah apa? Ya berarti durasinya habis ya. Ya, apa maksud membatalkan masah? Kalau membatalkan masah berarti durasinya habis, langsung habis, dan jadinya kita nggak boleh ngebasuh alal kufain, wajib ngebasuh kaki langsung, paham ya? Ya. Nah, pertama apa bikol ihima, kalau udah kita lepas udah langsung batal. Ya, jadi kalau mau ngulang lagi ya udah ngulang lagi. Ya, paham ya? Ya seperti itu. Nah, lagi wudhu kan, pas basuh kaki nggak sengaja dilepas kaos kakinya, ya udah berarti wajib cuci kaki. Ya, paham ya? Paham. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya wanqidul muddah, kalau durasinya habis ya. Kalau di mukim berarti udah 24 jam, kalau musafir udah 72 jam. Kemudian wama yujibul ghusl, yaitu terjadinya hadas akbar. Ya, terjadinya hadas akbar, apalagi masalah hufain, setelah masalah hufain mimpi basah misalnya. Mimpi basah, ya, maka dia wajib ngulang lagi ya masalah hufainnya. Ya, paham ya? Nah, paham. Ada yang bertanya ke sini? Ayo, foto. Jadi dipersyaratkan khufainnya ini dari kulit, Ustaz. Khufain dari kulit. Wajib dari kulit ya. Wajib. Jadi kalau dari kumash ya, dari bahan, namanya bukan khufain, namanya jawrob. Nah, kalau jawrob tadi hukumnya Anda bilang kalau masyhurnya mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Ya, tapi kalau mazhab lain dan sebagian mazhab Syafi'i bilang boleh. Ya, seperti itu. Itu kulit. Siapa yang punya khufain di kamar? Ada ya. Berapa harganya? Dikasih. Oh, dikasih. Ya. Kulit kan? Iya. Made in apa? Thailand. Made in Thailand. Jadi Ana dari dulu udah beli 3 kali ya. Made in Pakistan terus sih. Kan Pakistan terus. Insya Allah ada yang Thailand. Ada lagi yang punya? Ya, seperti di atas mata kaki ya. Ya. Di atas mata kaki ya biasanya pakai resleting ya, sama pakai ya. Kalau ya betul. Di sini syaratnya nggak disebutkan kulit, tapi kalau memenuhi syarat tapi tidak terbuat dari kulit gimana? Ya berarti dia jawrob. Apa namanya? Kayak kaos kaki. Kaos kaki. Nah, nanti ada masalah namanya apa lupa ya? Jurmuk apa gitu. Jurmuk itu adalah apa yang dipakai di atas khuf. Ya, kalau sekarang sepatu atau sendal. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Tapi Ya. boleh. Boleh. Nah, kita bahas. Nah, apa hukumnya sesuatu yang dipakai di atas kaos kaki atau di atas khuf? Untung beliau nanya. Kalau nggak nanya, anak nggak bahas nih masalah hukum membasuh di atas sepatu atau di atas sendal. Nah, jawabannya ini singkatnya ya, tapi tanpa anak nyebutinnya yang roji aja ya, langsung yang roji. Kalau si apa lupa anak jurmuk atau apa? Ya, jangan sebut ya, jangan apa? Jurmuk kalau nggak salah ya. Jurmuk kalau nggak salah ya, nantilah ditakit ya. Kalau jurmuknya ini ya apa namanya, sifatnya sesuai dengan khuf, maksudnya apa, mu'tabar. Kalau jurmuknya ini mu'tabar, ya mu'tabar ini maksudnya apa? Berarti di atas mata kaki ya, terus juga dia terbuat dari kulit atau yang lebih keras, yaitu apa, yang bisa menghalangi air. Nah, maka kita cukup membasuh jurmuknya, khufnya nggak perlu ya, paham ya? Jadi ngebasuh aja udah sepatunya ya, sepatu tentara tuh sepatu buat dan sebagainya. Nah, tapi kalau Anda kan dia nggak memenuhi syarat ya, kayak misalnya di bawah mata kaki atau nggak menutupi semua ya, seperti itu, maka kita harus membasuh apa namanya, khufnya, ya. Tapi kan kalau sendal dia bolong-bolong di atasnya ya, misalnya sendal Eger atau apa. Nah,
Yang penting, di sini nggak disebutin kadar yang dibasuhnya ya. Subhanallah. Ya, wal fardu mah gimana zubatnya? Karena kalau zubat suruh beliau aja ya. Kalau aneh yang ngeluarin nggak keren ya. Nggak keren, udah biasa ya. Fadhal. Sofi wudu itu diri yaman walilah. Dari awal bab ya. Iya. Faina syuka fin kibu'in wasala wa syartu wa busudi tuhurin kamala yumkin masyu hajatin alaihima wa satru lirjulaihima ka'baihima wal fardu masuba di udwin wa nudib. Iya, nah wal fardu mashu ba'di ulwin wa nudib ya. Wal fardu mashu ba'di ulwin wa nudib. Di sini nggak dijelasin. Sekarang apa yang dibasuh? Ya, ditulis sekarang apa yang dibasuh? Nah, yang dibasuh adalah sebagian dari bagian atas. Ya, sebagian dari bagian atas. Ya, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Ya, ya. Ya, jadi misalnya dia pakai kaos kaki ya atau pakai khuf, habis itu pakai sandal eger gitu. Ya, udah sandal egernya nggak usah dilepas. Ya, basuh aja kaos kakinya kan bisa dari sela-sela sandal egernya itu. Ya, paham ya? Ya, paham. Ya, jadi kalau mau masalah kufen ya saran Nana ya kaos kakinya belinya yang mahalan gitu. jangan yang di obralan. Kalau dulu sering obralan apa namanya di Masjid Nabawi kan itu apa UMKM ya gerobak. Kalau sekarang udah nggak ada ya? Masih. Di mana? Di sebelah mana? Tosias Yang gerobak. tapi emperan biasanya. Oh, emperan, bukan gerobak berarti. Oh, itu mah berarti udah diizinin ya? Diizinin. Ya, lanjut. Faslun, siapa yang mau baca? Betul. Yang mau baca? Tayamum. Lebih sambil udah sering. Betul. Ustaz bagus. Ustaz bagus juga udah sering. Ayo, Fadlan, antum. Agak keras ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa syara'u tayammumi khamsatu asya'a. Wujudul uzri bi safarin aw maradin wa dukhulul waqti sholati wa talabul ma'i wa ta'azzur isti'maluhu wa ihwajuhu ba'da talabi wa turabi qahiru lahu baru fa in khalatahu jissun aw ramalun lam yujiz wa faraiduhu arba'atu asya'a. Ya, cukup. Nah, sekarang syarat tayamum ya, syarat tayamum. Nah, pertama adalah wujud al-udhr ya. Wujud al-udhr. Ada udhurnya apa? Bisa farin atau marad ya, dia musafir atau sakit ya. Jadi kesimpulannya apa namanya? Tayamum itu ya udhurnya dua ya. Apa namanya? Al-ajzu anil ma ya sama adamul ma. Ya, al-ajzu anil ma sama. Kenapa ini dibilang safar ya? Kenapa ini dibilang safar? Ya karena kalau safar itu ghalabatu dzannya adamul ma. Jadi sebenarnya udhurnya bukan safar sebenarnya. Udhurnya itu apa namanya? Adamu ghalabatu dzan bi adamil ma ya, ghalabatu dzan bi adamil ma. Tapi nanti kita akan jelaskan kenapa mu'allif bilang safar di sini. Karena nanti yang mukim ini dalam mazhab Syafi'i intinya gini. Dalam mazhab Syafi'i ana jelasin dulu. Jadi mutayammim dalam mazhab Syafi'i itu terbagi jadi dua. Ya, terbagi jadi dua. Pertama mukim. Ya, mukim. Nah, kedua musafir. Ya, musafir terbagi jadi dua ya. Dia nazil fi makanin yaghlibu wujudul ma. Nah, kalau ini la yaghlibu. Nah, jadi orang yang tayamum itu terbagi dua. Pertama mukim. Ya, mukim lagi di Jamiah Islamiyah, lagi di dalam ya. Ya air sefaisolia habis. Jamiah apa Thaibah semua habis. Nanti kita jelasin apa kalau habis tuh nyarinya seberapa jauh. Ya disuruh nyarinya itu seberapa jauh. Nah, apa namanya? Nah, mukim nih. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang mukim ini maka dia wajib mengqadha sholatnya. Antum udah sholat ya, tapi pakai tayamum. Nah, tapi kita mukim
Nah maka kita wajib mengkodok sholatnya di rumah sakit ya. Di rumah sakit mukim, itu termasuk mukim ya. Di rumah sakit ya mukim ya, dia habis operasi ya, sholatnya tayamum terus. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i itu jadi wajib kodok. Ini paham ya? Dalam selain jadi ya, padahal kan dalilnya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih atau ittaqullaha mastata'tum. Ya jadi seharusnya kalau mazhab jumhur bilang nggak usah dikodok. Nah ini min mufradati Syafi'iyah. Ini min mufradati Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'i aja nih yang bilang gini. Ya seperti itu. Padahal udah sesuai prosedur tapi wajib dikodok. Ya seperti itu. Paham ya? Paham. Nah sekarang ini yaqdi. Nah kedua musafir. Nah musafir lagi umroh ya. Nah dia tapi nazil fi makanin yaglibu fihi wujudul ma. Dia turunnya di istirahat misalnya. Nah di istirahat ini biasanya apa? Ada air kan? Di istirahat ada air. Nah kalau biasanya ada air berarti dikodok juga. Ya paham. Jadi kalau ngikutin mazhab Syafi'i ya, kita tayamum di istirahat ya, nanti kalau tatkala ada air wajib kodok lagi. Ya paham ya. Nah yang kedua bagian dari musafir ini kan satu. Nah ini kedua. Nah dia turun, musafirnya ini turun sehingga di tempat yang mana biasanya memang nggak ada air ya, di Soko dan seterusnya lah. Nah maka disinilah dia tayamum di sini, maka sholat di sini, maka dia nggak wajib kodok. Paham ya? Nggak wajib kodok. Ini nggak wajib kodok. Nah ini kodok. Ya, udah. Lanjut. Wujudul uzur bisa paling kodok. Bedanya kodok sama iada, gimana iada kodok? Nah istilahnya apa yang tepat dalam masalah ini ya? Dalam masalah ini yang tepat apa? Kalau waktunya udah keluar berarti kodok. Nah jadi dia udah sholat ternyata air datang. Nah maka dia wajib mengkodok kalau waktu sholatnya udah selesai. Tapi kalau waktu sholatnya belum selesai, nah namanya i'adah. Ya sebenarnya i'adah sama kodok cuman beda istilah aja sih. Intinya sama, diulang ya seperti itu. Ya. Paham? Ya. Wujudul uzur bisafar aw marad wa dukhulu waqti shalah. Nah ini penting ya. Tayamum bisa dilakukan setelah waktu sholatnya itu masuk ya. Ya kalau mau sholat isya, kalau kita tayamumnya buat sholat isya ya berarti setelah masuk sholat isya tayamumnya. Nah wa talabul ma ini mencari air, ya mencari air bagi orang yang nggak dapat yang nggak ada air. Nah sekarang sejauh apa mencari airnya itu? Ya. Ya sejauh apa mencari airnya itu? Nah kurang lebih itu sekitar, bentar anak cari ya, lupa. Ya sekitar 1,5 kilometer. Sekitar 1,5 kilometer, tapi bukan berarti kita jalan 1,5 kilometer di situ. Maksudnya kita lihat, ya kita lihat. Artinya kalau kita bisa ke sana sekitar 1 kilometer, misalnya gini ya. Jamia Islamiyah itu, kalau luas ininya itu sekitar 2,5 kalau Jamia Islamiyah begini, ya. Ya, ini kurang lebih. Nah, Jamia Islamiyah seperti ini. Ya, kelilingnya 6 kilometer. Nah, dari sini ke sini itu seingat anak 1,9. Ini Toibah ya. Ini yang Toibah.
Nah ini yang Qasar Malik ya. Nah ini ini nih, ini bawa Baroisiyah ya, ini yang bawa Baroisiyah. Nah ini yang suka lari, suka lihat apa Google Map, nah ini apa bentuk Jamiah Islamiyah. Nah kalau lihat di Wida apa? 25. Bilangnya di Wida berapa? 20 ya? 25 ya? 25 ya? 25 ya, 25 ya. Ada kabar ada air, tapi di maktabah Markaziyah ya. Ya, ada kabar air di maktabah Markaziyah. Nah, ya, maka dia boleh tayamum aja. Ya, karena ini ke sini lebih dari 1,5 kilo. Ya, dari sini ke sini lebih dari 1,5 kilo ini. Bisa pakai kendaraan. Nah, masalahnya udah ada kendaraan sih ya. Kalau menurut Ana ya, ini kan perkiraan aja, ini contoh aja ya, tatbik ya. Cuman kalau fatwa sepertinya ya belum boleh tayamum ya. Yang penting soalnya Jamiah Islamiyah kan udah satu komplek ya, udah satu komplek. Nah ini katakanlah Sohro lah, di Sohro kata ulama apa harus lihat kiri kanan depan belakang ya. Ada nggak air ya, ada nggak perumahan. Nah itu sekitar 1,5 kilometer ya, seperti itu. Intinya gitulah, paham ya? Ya paham. Kayaknya kalau Jamiah Islamiyah nggak ada ya, soalnya ada skuter sih. Ada skuter, terus juga kan ada mubarot ya, ada mubarot dan ada seterusnya, ada banyak lah seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah terus juga nah cari air ini pun dikasih ketentuan selama waktu sholatnya masih ada ya. Jadi misalnya gini, airnya turun ya turun nanti sebelum ini Isya misalnya ya, airnya bakalan turun sebelum subuh nanti. Nah maka kita nggak boleh tayamum ya, kalau sudah yakin ya. Kalau sudah yakin, maksudnya yakin atau zon bahwasanya air akan turun, maka kita nggak boleh sholat, kudu nunggu air ya, kudu nunggu air. Jadi mencari air itu pertama jarak plus waktu juga, berarti waktu. Kalau ada harapan ada air, yang penting zon ya. Kalau syak atau tawahum maka dia boleh langsung tayamum aja ya. Tapi kalau udah zon atau bahkan yakin air bakalan turun sebelum waktu sholat habis, maka dia nggak sholat dulu, nggak tayamum dulu, nunggu air ya. Paham ya? Paham ya. Ada lagi? Oh iya, Boleh bertanya sekarang atau nanti? Boleh. Jadi tolabul ma'nya di sini Ustaz bin nazar atau dengan kemampuan jalan? Nah, bin nazar Ustaz. Bin nazar. Kalau dengan jalan ya, ini sebenarnya insya Allah dijelasin sih di Minhajul Talibin ya. Cuman ya pertama adalah qadra nadharihi ya, qadra nadharihi yaitu dengan nazar, dengan penglihatan. Nah, tapi ya semua yang berpotensi ada air ya, kata ulama, misalnya teman dia di bis misalnya, atau rihlahnya maksudnya teman-teman semua yang ada di bis itu, nah dia kudu cross check dengan jalan. Misalnya gini, di kalau pandangan kan 1,5 ya, 1,5, tapi di dekat situ ada rumah. Nah, maka itu kita wajib jalan. Ya, pokoknya yang ada kemungkinan ada air di situ yang dekat, nah maka kita wajib jalan seperti itu. Jadi kalau di fikih dijelasin teman-teman semua kudu dicek ya, ada air apa enggak ya, semua pedagang-pedagangnya kudu dicek ada air apa enggak, seperti itu. Ya paham ya? Jadi apakah kita nyari itu wajib cukup dengan penglihatan atau dengan jalan gitu? Jawabannya dengan penglihatan kalau jauhnya itu ya. Tapi kalau ada yang berpotensi ada air, maka kita wajib jalan ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Selama waktunya masih ada, ternyata airnya ada, penawalnya belum ada. Ya, paham. Nah, kalau udah sholat, udah tayamum, udah tayamum, udah sholat, dan waktunya masih ada, nah kemudian ada air, ya ada air, apakah
gimana caranya, yang penting ada air. Nah, kalau dia dalam ruang lingkup yang ini atau yang ini, nah maka dia langsung sholat. Ini kan udah selesai sholatnya ya, sholatnya udah selesai. Nah maka dia wajib langsung i'adah. Nah kalau ini enggak usah ya, seperti itu. Ada lagi? Paham? Ada lagi? Walaupun sudah lewat waktunya. Walaupun sudah sudah lewat waktunya, jadi ini yakdi sama ini mau udah lewat waktu ataupun masih waktu, yang penting ada air. Nah maka kudu di kodok. Ya, seperti itu. Paham? Ya. Yang rojik juga. Apa? Yang rojiknya juga ya, seperti itu. Yang rojik seperti ini. Nah, kalau ana jujur sih, ini tadi ana bilang produk Syafi'iyah. Pokoknya kalau dalam bab taharah Syafi'i paling mutasyaddid ya. Itu kaidah ya, kaidah wa kaidah dalam mazhab Syafi'i, dalam bab taharah paling mutasyaddid ini Syafi'i. Fadhil. Ya, karena kalau dilihat dari mungkin memang masyakoh, dan seperti contoh yang aku berikan tadi tentang yang rumah sakit, yang sakit misalnya nggak bisa nyentuh air, bertayamum dan setelah sembuh kodok. Jadi kalau misalnya 2 hari 3 hari dia nggak bisa, 3 hari kodok gitu. Kode juga, makanya kalau kita mendalami fikih ya, banyak namanya kode segambreng tuh banyak gitu. Ya, yang setahun di kodok gitu. Ya banyak. Kalau penjelasan seperti itu. Kalau nggak salah di Ustaz Syafi'i yang kalau misalnya orang nggak sholat 2 tahun dan tobat sholat, kodok juga seperti. Khilaf ulama. Jadi preman yang nggak sholat ya, yang ya gitulah kelam ya. Pasti ikut kajian, taubat, hijrah gitu. Nah, apakah dia wajib mengkodok sholatnya? Jawabannya khilaf ulama. Tapi jujur, ana lebih condong yang mengatakan wajib kodok. Ya, ana pribadi sih sering ditanya jamaah ya. Soalnya jamaah pengajian juga banyak yang ini orang hijrah gitu, orang yang masih tatonya masih waduh. Ya, nah bilang udah antum sholat aja ya, walaupun berapa ratus rakaat itu ya, setahun aja kan udah 1.500 ya bukan rakaat, 1.500 sholat kan. Nah kata ulama apa? Sampai hati antum tenang, bahwasanya jumlahnya sudah cukup ya. Misalnya sehari ya kode lah 2 hari lah ya kan, sehari kode 2 hari seperti itu. Yang penting ada khilaf ulama ya, intinya khilaf apakah wajib kode apa enggak. Soalnya kan wah itu segambreng gitu tuh, bukan enggak segambreng lagi ya. Ya banyak banget itu ya sebetulnya. Nah itu ada yang bilang wajib diqadha, ada yang bilang tidak wajib diqadha. Itu yang masalah bertahun-tahun, apalagi hanya yang masalah berhari-hari deh. Ya, ada lagi. Ya, lanjut dulu ya. Wa ta'adzur isti'malihi wa i'wazuhu ba'da wa ta'adzur isti'malihi, ini yang tadi Anda bilang ya. Jadi sebenarnya intinya kedua, ada air atau tidak bisa pakai tidak bisa pakai airnya. Wa ta'adzur isti'malihi ini tidak bisa pakai air. Nah, tidak bisa pakai air ini ada 2. Bisa jadi apa? Bisa jadi kitanya lagi sakit atau airnya buat minum. Ya, airnya sedikit hanya buat minum. Nah, itu juga bisa. Tapi tentu lagi merujuknya ke patokan fikih ya. Patokan fikih yang kemarin yang Anda jelasin, sunnah wudu apa? Kalau bisa satu mud. Jadi sebenarnya buat wudu itu ya 1 mud udah cukup. 1 mud udah cukup. Kemarin Anda bilang 1 mud berapa? Sekitar 600 mili. Sekitar 600 mili kan. Wa i'wazuhu ba'da talab. I'waz artinya apa? I'waz susah, artinya tidak ada. Ya, wa i'wazuhu tidak ada, airnya tidak ada setelah dicari. Ya, lanjut. Wa turabut tahir, turabnya harus suci ya, bukan najis berarti ya. Ya. Lahu gubar. Nah, apa maksud lahu gubar? Maksudnya lahu gubar ada fisik yang nempel. Ya, ada fisiknya yang nempel, yang bisa nempel ya, seperti itu. Nah, itu maksud lahu gubar. Jadi
kalau ada pertanyaan Ustaz, debu macam apa yang bisa dipakai buat tayamum? Nah, jawabannya gini. Tanah ya, tanah. Jadi kalau ada yang di kitab misalnya, kitab ya berdebu, nah, ini di laptop Anda juga bisa buat tayamum nih. Laptop Anda jangan. Nah, jadi misalnya ini nih. Ya ini udah bisa dipastikan ini dari debu. Ya, jadi dunia ini penuh dengan debu. Oksigen itu pemindah debu. Di situ ada oksigen, di situ ada udara, ya di situ ada tanah, maksudnya ada debu. Ya jadi ini debu yang di kitab sama debu yang di lapangan tuh sama apa enggak? Sama. Ya sama. Ya sama-sama dari tanah, dari bumi. Ya sama-sama dipindah sama udara. Ya seperti itu. Jadi atau yang langsung original dari lapangan antum bawa boleh. Ya. Nah, sekarang tadi yang penting kata Imam dalam mazhab Syafi'i harus yang ada lahu gubar. Apa maksud lahu gubar? Tadi Anda bilang nih kalau bahasa Indonesianya apa lahu gubar? Debu. At-turabut thahir, at-turab apa? Tanah. Lahu gubar, ada debunya. Tanah ada debunya, gimana maksudnya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya jenis tanah ya yang nempel. Nah, ada nggak yang contoh yang nggak nempel ya? Misalnya ya basah. Ya, tanah liat, ya tanah gembur, tanah basah itu kan nggak nempel ya, malah belepotan betul yang kering. Nah, kemudian juga misalnya Pasir pantai, Sat. Pasir pantai. Pasir bukan debu. Ya, pasir nggak bisa buat buat tayamum. Jadi pasir bukan tanah, pasir. Ya, nah itu nggak bisa buat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ar-romal nggak bisa buat tayamum. Ya. Nah, di Zubat gimana? Walau gubar romli la mustamala. Walau gubar romli la mustamala. Nah, maksud di situ itu adalah tanah. Ya, tanah. Jadi pasir itu ya, ini di sini ada yang tukang bangunan nggak ya? Ya, pasir yang buat ngaduk pakai semen itu bukan pasir yang di pantai, beda ya. Itu pasirnya beda. Nah, maksud walau gubar ramlila mustamala yang di Zubat itu maksudnya pasir yang tadi yang tanah halus itu sering disebut pasir juga. Nah, tapi kalau pasir pantai yang berbatu kerikil-kerikil itu, nah itu nggak bisa dipakai buat tayamum. Paham ya? Nah, seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab yang lain bisa. Nah, kemudian apakah boleh debu yang nempel di sini? Ya, nempel di tembok atau nempel di mana? Nah, itu hukumnya bisa nggak? Bisa juga. Ya, bisa karena itu pun debu. Ya, kecuali kalau memang jelas itu bukan debu. Ya, misalnya memang kelupas ya, seperti itu, catnya kelupas. Nah, kalau cat nggak bisa buat tayamum ya. Seperti itu. Semen boleh nggak buat apa? Buat wudu. Nah, semua material selain tanah nggak bisa buat wudu. Semua material selain tanah nggak bisa buat buat tayamum ya. Batu antum gerus, antum ulek ya sampai jadi kayak debu. Nah, itu nggak bisa buat tayamum. Intinya apa? Intinya bahan tanah ya, tanahnya juga tanah yang kering. Ada lagi? Nah, sekarang di pesawat ya. Di pesawat apakah bisa buat tayamum? Nah, ini fatwa Ana diajarin dari dulu dari di pesantren. Ya dulu belajar fatwa Fathul Muin diajarin nggak bisa ya. Tayamum di pesawat tuh nggak bisa. Ya karena ya ada AC-nya, dibersihin setiap hari ya. Jadi hampir nggak ada debunya. Jadi debu itu jangan anggap yang tawahum gitu, yang mutawaham. Ini anggap aja ada debu, enggak. Harus benar-benar ada fisik yang nempel di tangan ya. Enggak harus celemotan, enggak. Ya artinya kan ini di buku, di apa. Nah, ini udah bisa buat tayamum. Ya, paham ya? Ya, ada lagi yang bertanya? Saat yang walau gubar romli itu yang boleh tayamum atau yang nggak bisa dipakai tayamum? Boleh. Boleh. Yang disebut walau gubar romli itu yang boleh. Ya. Ada lagi?
solusinya di pesawat itu gimana, Ustaz? Nah, solusinya di pesawat. Nah, solusinya di pesawat satu, jadi gini, kalau kita tuh kalau ngejelasin hukum fikih ada perspektif sendiri ya, ada perspektif mutawif ya. Ya, ada perspektif mutawif. Nah, ada perspektif umum fatwa kan beda fatwa sama buat amal diri sendiri, amal diri sendiri. Nah, kalau amal buat diri sendiri ya nggak boleh tayamum sama sekali lah. Mau maskapai apapun ada kamar mandi. Nah, tapi ini anak debat masalah ini. Ya, anak dari dulu tuh bilang ke mutawif, enggak, itu wajib sekapal, wajib sepesawat, wajib wajib wudu. Anak fatwain gitu. Dia bilang nggak bisa. Ya, antum belum jadi mutawif sih. nggak bisa ya. Kencing mungkin bisa karena mungkin itu hajat dan memang sedikit juga. Ya, kadang ulama syariah itu mengedepankan hajat yang seperti itu. Tapi kalau wudu nggak bisa, ramai sekali, apalagi kan itu ada maslahat buat jalan. Itu jalan sesempit-sempitnya di pesawat ya, kalau wudu bakalan ramai, bakalan ngantri ya, dan seterusnya. Terus juga banyak sekali di penumpang di pesawat yang dia dari awal sampai akhir duduk aja di bangkunya. Jadi kalau andaikan semua orang bangun ya walaupun di waktu yang berbeda ya, itu juga ada mafsadahnya juga. Paham kan maksud aneh ya? Ya, bisa lah tinggal masuk aja, tinggal jalan ke kamar mandi gitu. Ya, tinggal jalan pun sedikit gitu, wudu sebentar gitu. Ya namanya fatwa itu kan umum ya. Jadi andaikan dipraktekkan oleh satu pesawat ya bahaya juga, mafsadah juga. Paham kan ya maksudnya ya? Nah, jadi kesimpulannya gimana, Ustaz? Boleh apa enggak? Allahu a'lam. Ana jujur Allahu a'lam ya. Cari aman air aja, Ustaz ya. Nah, makanya Ana belum bisa fatwain. Ana kalau ditanya Ana enggak fatwain bahwasanya ente wajib tayamum atau ente wajib wudu. Udahlah, ente urusan ente yang mutawif ya. Enggak usah pusingin Ana. Ente yang ijtihad, ente yang tanggung laka gurmuhum wa alaika gurmuhum ya, ente yang digaji ya. Ente aja deh yang fatwa, terserah. Nah, gitu. Nah, solusinya apa? Bisa bawa air atau bawa bukan bawa air, maksudnya bawa debu tayamum di ini ya. Apalagi soalnya banyak orang yang udah nyampe pesawat dia nggak ke kamar mandi sama sekali. Nah, kalau nggak ada orang-orang kayak gini nih bakalan rame ya pesawat. Kalau andaikan semua isi pesawat isinya syabab semua yang ke kamar mandi gitu ya, bisa berabe juga saat maskapainya ya, bisa berabe juga seperti itu. Di sini kalau Talib insya Allah wudu semua ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya kalau antum jadi mutawif ya susah ya. Ya, susah ya, jawabannya susah. Kalau ya gimana menurut Ustaz Mubarak dari pengalaman, gimana saat antum biasanya? Oh gitu. Iya. Ya seperti itu Allah. Ya. Kalau misalnya apa sih kayak semprotan gitu, nah, ditanya juga. Nah, gimana kalau semprotan? Al-asal nggak bisa, karena semprotan itu kudu ngalir. Tapi kalau ngalir nggak apa-apa. Misalnya muka semprotnya banyak, sampai airnya nggak ngalir. Yang ngalir kan nggak harus banyak ya. Makanya yang penting kan ngalir. Kalau semprotnya banyak sampai ngalir bisa sah. Ya seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan bagus tadi yang semprot. Nah, itu bagus. Nah, para jemaah ini ya, mutawif kan ternyata pakai itu ya. Nah, mutawif pakai semprotan. Nah, itu benar. Tapi harus dijelasin kudu ngalir. Ya seperti itu. Jadi kalau nggak ngalir, walaupun semua wajah sudah terbahas sudah ngalir, tetap nggak sah. Tapi ngalirnya jangan dibayangin kayak di keran ya. Maksudnya yang penting ngalir gitu. Kalau yang nggak ngalir tuh antum basah doang, dibasuh. Nah, itu namanya masah. Nah, kalau masah di rambut. Nah, kalau 3 anggota wudu, muka sama tangan sama kaki kudu ngalir. Ya, kudu ngalir gitu. Kalau kurang dari 1 mud, kadar airnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi Rasulullah aja pernah 2/3
ya 2/3 apa? 2/3 mut. Ya 2/3 ya berarti kalau andaikan ininya 600 berarti 400 lah. Ya segini lah. Segini ya. Ya kalau orang gunung, ya orang gunung setengah ini juga bisa wudhu ya. Ya Pak, orang yang suka naik gunung ya, ya jangankan wudhu ya. BAB juga bisa kalau segitu. Ya maksudnya bisa lah kita wudhu dengan air yang dikit bisa. Seperti itu. Ya tapi jangan sampai jatuhnya jadi masah ya. Masah itu asal basah aja. Ini asal basah nih antum ngebasuh kepala itu udah sah. Nah tapi kalau muka nggak bisa ngebasuh telinga sah. Tapi kalau wajah kudu ngalir. Ya paham ya? Ya paham. Nah itu juga jadi solusi tuh. Solusinya bisa pakai air, pakai semprotan itu ya semprotannya 1 mut lah. Ya. pakai 1 mut gitu kan. Sediain tisu, nah itu udah sah. Ya seperti itu. Ya ada ya terus solusi kedua tadi boleh bawa pasir bawa tanah ya sedikit aja ya sedikit ya berapa gram gitu 1 gram 2 gram ya untuk ini ya, ada lagi lanjutnya sekarang wa turabut tahir lahu gubatain khalaqahu jissun. Nah jissun tadi apa? Semen ya, semen aw ramlun atau tanah lam yujizi atau lam yujiznya. Jadi kudu murni ya, kudu tanah murni. Wafaro itu baca. Wafaro itu arba'atu asya'a an-niyatu wa mas'ul yadaini ma'al mirfaqaini wa taqdihu. Iya, pertama niat ya. Niatnya kapan? Wajibnya tatkala debu nyentuh muka ya. Ya basuh muka. Nah kemudian basuh tangan. Nah basuh tangan tuh ke ini ya, ke apa? Sampai siku ya. Nah kemudian sama tertib itu berarti muka dulu baru tangan. Nah caranya sunahnya dulu. Wasunanuhu salasatu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wal muwalatu walladhi yubtilu. Oh iya udah dulu. Baca bismillah, kemudian tangan kanan dulu baru kiri, sama mualah ya. Mualah itu nyambung dari wajah ke tangan itu nyambung. Berarti a'dha'u tayammum cuma 2 ya, wajah sama tangan. Nah caranya gini ya. Pertama ini ada tanah kita tempelin ya sampai ada yang ta'alaq ya, sampai ada yang nempel di ini. Dan disunahkan ditahfif ditipisin ya, terserah tipisinnya mau begini ya, yang penting tipis. Nah baru ke wajah. Nah kalau wajah bareng ya, kanan dan kiri bareng begini ini. Nah sekali aja ya, sekali udah. Nah habis itu ini lagi ambil lagi ya 2 kali dorbatani. Kalau dalam mazhab Syafi'i dorbatani ya, ambil lagi. Nah kemudian kanan dulu. Nah kalau caranya gini ya, ini. Nah terus muter gini, terus sampai ujung ya, sampai sini. Nah udah sampai sini ya. Nah muter ininya, jempolnya ini muter. Nah sampai kena dah. Anak ulangin ya. Ini kan ngebasuh tangan kanan ya, pakai tangan kiri. Ini kan tadi di sini di kiri udah ada ini ya, udah ada debu. Nah luarnya dulu dah, habis itu dalam dah. Nah jempol ini kan aman ya, jempol aman. Nah sampai sini. Nah ininya kan ada debunya nanti ya. Nah ini sampai sini. Nah ini kan tadi jempolnya belum ya? Nih, tuh kan jempolnya belum ya? Jempolnya belum. Nah sini. Dah. Nah sekarang giliran jempolnya, kena jempol ini. Nah ini jempol. Nah lihat ini terus sama dalamnya, ininya nih. Nah ininya. Jadi gini. Tuh. Ya. Nah ulangin 3 kali. Gini.
Ini kan jempol belum ya? Jempol belum ya? Jempol. Nah gini. Nah, pas sampai telapak tangan gini, muter jempol gini. Ya. Ya. Ini jempol dah. Nah ini kanan masih utuh nih. Ya belum mustamal kan? Nah kiri gini. Nah terus jempol. Nah gini. Dah. Jadi semua udah kena tuh, tanpa ada yang mustamal. Ya, paham ya? Paham. Ya. Dah. Waladhi yubtilu tayammum. Sampai di sini ada yang tanya. Nah, tapi kalau madhab selain Syafi'i gampang ya. Cuman sampai pergelangan tangan ya. Dan ya jujur kalau secara manhaj ahlul hadis ya, secara tarjih ya, bukan mazhab ya. Manhaj atau tarjih ahlul hadis ya, ahlul hadis kebanyakan merojihinnya yang sampai tangan doang ya. Jadi gini, udah ini aja ya, begini aja udah, itu udah cukup ya, Dan satu kali pukul atau 2 kali juga? nah kalau mazhab yang lain boleh satu kali pukul ya. Jadi gini, 2 tangan, yang satu buat muka ya, yang satu buat tangan dua-duanya. Simpel ya. Simpel ya. Ya pindah mazhab lah. Itu masuk ikhtiarat Nawawi ya. Allah alam kayaknya bisa jadi. Coba nih anak cek ya. Anak cek coba. Soalnya kalau itu ikhtiar Imam Nawawi ya kuat ya. Legitimasi mazhab Syafi'inya itu kuat gitu. Jadi kita anggap aja itu cukup susah, nanti aja. Belum tahu anak itu tarjihnya Imam Nawawi apa enggak ya. Ada lagi yang tanya? Apa? Atau Oh ini yang buat tahfifnya boleh ditiup, tapi jangan ke muka orang ya. Ya boleh ditiup. Jadi tahfifnya gimana aja terserah, boleh bin lafaz atau boleh di ini ya, birrih ya. Ada lagi? Ya. Kalau di wudu kan mualah itu kan yang jangan sampai anggotanya sumir kan kering gitu Mas. Cakep. Kalau yang di tayamum ini gimana? Cakep. Kiasnya kias wudu. Kalau wudu misalnya berapa menit? Nah di tayamum juga ini pakai wudu. Cakep. Ya, ada lagi? Udah, kalau tidak ada lanjut. Waladhi yubtilu tayammum ya. Waladhi yubtilu tayammum. Batal ihsan ya. Harus muka dulu baru. Iya, harus tertib. Muka dulu baru tangan. Harus tertib. Waladhi yubtilu tayammum. Waladhi yubtilu tayammum kala tatu asya'a. Ma'aqala wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati wa riddatu wa sahibul jam. Iya, lanjut. Nah, jadi apa yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum 3 ya. Semua yang membatalkan wudu. Ya, semua yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholat. Nah, melihat air fi ghairi waqti sholat ya. Fi ghairi waqti sholat maksudnya apa? Udah selesai sholatnya. Ya, fi ghairi waqti sholat itu maksudnya apa? Sholatnya udah selesai. Nah, kalau lagi masih sholat, gimana hukumnya? Paham ya? Fi ghairi waqti sholat, paham ya? Maksudnya, ba'dan tihai sholat. Fi ghairi waqti sholat maksudnya, ba'dan tihai sholat. Kita udah tayamum, udah nyari air nggak dapet, udah tayamum. Nah, terus setelah sholat, melihat air, ya maka tayamumnya langsung batal. Jadi dia wajib wudu, terus sholat berikutnya wajib pakai wudu. Nah, kalau di dalam sholat gimana? Sebutin sebatnya. Abdul wa ilala walakin afdulu ibtaluha kaibil wudu itu fa'al. Iya. Abdul wa ilala walakin afdulu ibtaluha kaibil wudu itu fa'al. Nah, tapi dengan syarat ini tadi yang Anda bilang. Ya. Tadi yang Anda bilang, kalau dia ini sama ini ya, tapi dalam tadi Anda bilang dia udah tayamum. Nah, tapi kasusnya ini yang ini atau yang ini. Paham ya? Atau hujan ya.
Nah, kalau dia yang ini sama yang ini, maka dia batal sholatnya. Ya, sholatnya batal. Nah, tapi kalau yang ini, nah maka dia nggak batal, tetap aja lanjutin. Nah, paham ya? Paham ya? Ada lagi? Banyak yang udah rada pusing nih. Betul, kalau ada yang nggak paham, nah jelasin ulang ya. Jadi kalau dia udah tayamum, nah kemudian lagi sholat, ya. Nah kemudian ada air, apakah hujan, apakah ada yang ini datangin air. Nah, sedangkan dia sudah sholat, ya maka hukumnya batal. Ya artinya dia wajib bukan, dia udah sholat, maka dia tayamumnya batal dan dia wajib qadha. Nah tapi kalau dia sedang sholat, nah maka khilaf. Nah ini ulangin ya, maka ada khilaf. Kaul yang dirojihkan hukumnya adalah batalin juga. Soalnya kenapa ada khilaf? Soalnya ada kaidah. Ada kaidah kalau kita sudah mengerjakan suatu ibadah, apalagi yang wajib, kalau yang wajib kita nggak boleh ngebatalkan. Ini kaidah ya. Kalau kita udah mengerjakan sesuatu yang wajib, haram hukumnya kita keluar dari ibadah wajib tersebut. Ya, seperti itu. Nah, karena ada kaidah ini, makanya khilaf. Kalau lagi sholat nih, udah mulai sholat, turun air. Nah, kita batalkan atau enggak? Nah, sebagian ulama bilang enggak, tetap sholat. Ya, tetapin sholatin, lihormati sholat. Ya, kita tetap sholat. Nah, baru habis itu wudu lagi, qadha lagi. Nah, tapi kalau menurut sebagian ulama enggak, ini langsung batal sholatnya. Ya, sholatnya batal kalau yang ini sama yang ini. Tapi kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak, lanjutin sholatnya. Karena memang aslan dia nggak wajib qadha. Paham? Ya paham ya. Lanjut. Nah, kenapa? Enggak, tadi ada yang nanya? Enggak. Nah, wardidah yaitu dan murtad yang batalkan yang. Nah, sekarang bab baru wasahibul jabair. Ya, betul. Wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Nah, ya apa itu jabair? Ya, perban ya. Bisa diartikan pokoknya semua yang menutupi luka lah. Semua ya apa yang menutupi luka, nah itu namanya jabirah. Ya, itu namanya jabirah. Nah, ini lagi-lagi juga unik ya. Ini salah satu min mufradati Syafi'iyah. Ya, tapi tetap mazhab Imam Ahmad. Pokoknya gini lah. Mazhab Imam, kalau semua yang di mayoritas yang kita bilang mufradati Syafi'iyah, ya biasanya ada riwayat Imam Ahmad juga, tapi bukan masyhur ya. Soalnya hampir semua qaul ada riwayat Ahmadnya ya. Ya, riwayat Ahmad wa riwayatun an Imam Ahmad. Nah, jadi kadang gitu, ana bilang ini mufradatu Syafi'iyah ya. Teman ana bilang loh, ada kok di Raudhul Murbi' ya. Ya, tapi riwayatun an Imam Ahmad. Ya, kenapa seperti itu? Karena Imam Ahmad adalah yang muridnya Imam Syafi'i. Jadi pasti ada aja dah, baik itu yang masyhur ataupun hanya riwayat dari Imam Ahmad yang itu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Nah, ini salah satu min mufradati Syafi'iyah, yaitu ashabul jabair ya. Sulit sekali dalam mazhab Syafi'i. Tatkala antum pakai perban, maka antum mengumpulkan 3 anwa'ut thaharah. Pertama, antum wajib wudu juga. Ya, misalnya perban aja lah, perban. Nah, ada perban di sini ya. Perban atau gipsum atau apalah, perban di sini. Ya. Perban aja lah, segini. Nah, maka tatkala ana wudu, nah itu ana taharahnya 3 kali. Pertama al-mashu. Pertama wudu. Ana wajib wudu. Ya, normal gitu. Kayak orang normal wajib wudu. Nah, pas bagian ininya ana masah. Nah, ini kedua berarti dua ibadah nih.
pertama wudu, nah toharoh kedua masa, nah plus tayamum juga. Paham ya? Enggak. Paham. Nih antum, ya antum lagi potong apel nih, potong apel ya, kena pisau, pakai hansa plus ya. Antum toharohnya jadi 3 kali, ya, bersucinya jadi 3 kali Ustaz, dalam mazhab Syafi'i. Pertama apa? Wudu normal ya, paham ya sampai sini? Nah, kan gini dulu dah, ana ini dulu dah, ana tafsil dulu lukanya atau tafsil dulu. Tafsil pertama boleh ditulis ya. Tafsil pertama adalah kalau lukanya bisa kena air. Kalau lukanya bisa kena air maka udah wudu aja. Ya, paham ya? Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang nggak boleh kena air tapi nggak pakai perban. Ya, nggak boleh kena air tapi nggak pakai perban. Ya. Nah, maka yang ini, maka dia dibasuh ininya, dibasuh lukanya. Jadi apa namanya? Dia wudu. Nah, pas bagian ininya nggak boleh kena air. Nah, maka dibasuh atasnya. Dimasah bukan kan kalau berarti airnya asal basah aja. Ya, paham ya? Nah, sekarang dia pakai jabir, pakai perban. Nah, maka pakai perban maka dia jadi 3 toharohnya. Pertama wudu, kemudian yang perbannya ini dimasah, ya. Nah, kemudian dianya wajib tayamum juga, tayamum normal. Setelah wudu dia tayamum normal. Ya, supaya apa? Supaya menggantikan anggota tubuh yang ada di bawah jabirah ini. Ya, sebagai ganti suci dari anggota tubuh yang ada di bawah perban. Paham ya? Yang kedua gimana? Tadi tiga sucinya berarti yang kedua tayamum nggak ada berarti. Yang di kedua tayamum nggak ada. Yang kedua tayamum nggak ada. Wudu sama masa aja. Sama masa aja. Paham ya? Nah, paham. Berarti ketika masak, misalnya masaknya di ujung, yang sini tetap wudu biasa. Khusus di lukanya. Khusus di lukanya. Gimana? Ada lagi yang bertanya? Ini enak pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan supaya anak yakin ini paham apa enggak gitu. Ini dalam mazhab. Iya, dalam mazhab Syafi'i. Nah, makanya kata ulama ini anjib Ustaz, karena toharohnya sampai 3 gitu. Toharohnya sampai 3. Nah, kan kiasnya seperti ini. Ya, ittaqullaha mastata'tum ya. Usul ya, itu asal syariah, aslun min usul syariah. Ya, jadi seharusnya ya logikanya dalam mazhab yang lain ya ada dalam mazhab lain ya udah. Kalau udah ini ya udah wudu aja, yang nggak usah dipaksain kena dimasah gitu. Apalagi sampai disuruh tayam. Pak, kalau jabirahnya dari 1. Iya. Nah, pertanyaan bagus, di sini nggak dijelasin ya. Kalau jabirahnya lebih dari 1, ya. Kalau beda anggota tubuh maka tayamumnya 2 kali. Ya, 1 di jidat, 1 di tangan. Ya, 1 di kepala. Nah, sampai tayamumnya 4. Ya, sampai tayamumnya 4. Ada lagi? Tayamumnya bukan di tengah-tengah wudu kan? Tayamumnya. Iya. Ya, pertanyaan bagus ya. Setelah wudu. sebentar. Gimana sebatnya? Ibtaluha kayak dulu ya ta'alu walidatun tubtilulat tawadi jadi tayamum menikuli fardi yumsahu tu jabiratin bil ma'ima tayamumin walam yu'aidu in wada ala taharatin walakin min ada untuk tayamumin usukan ja'ala wa junuban khayyiru ayyuqadima al-ghasa ayyuqadima tayamuma wa la tayammum muhdithun bil ghasala alilahu thumma wudu akamal. Nah, pertanyaan bagus.
Nah, tayamumnya kapan? Tayamumnya tatkala kita ngebasuh anggota tersebut. Jadi di tengah-tengah wudu, bukan setelah wudu, maaf. Paham ya? Jadi misalnya jabirahnya di sini, di tangan. Ya berarti wudu biasa sampai basuh kepala, basuh wajah, basuh tangan kanan. Nah, pas basuh tangan kiri. Nah, pas bagian yang lukanya dibasuh, dimasah. Nah, habis itu baru tayamum. Ini lebih ajib lagi berarti. Nambah ajib lagi. Tayamum di tengah-tengah wudu. Tempel debunya. Hah? Tempel debunya. Nah, mantap ya. Iya kan caranya biasa. Wah, ya, seperti itu. Yang penting pertanyaannya bagus, Sat. Ya, tadi soalnya anak nggak kebayang ya. Makanya nih penjelasan anak simple ya, tapi kalau ditanya anak jawab gitu. Wa in yurid min ba'dihi fardun wa la tayammam muhdithun idh wasala alilahu thumma al-wudu akammala. Ya, seperti itu. Wa la tayammam muhdithun idh wasala, muhdithun ini mutawaddi. Muhdithun idh wasala alilahu, tatkala menyentuh bagian yang sakit, thumma al-wudu akammala. Kecuali kalau dia tayamumnya sama mandi junub. Mandi junub juga repot tuh orang yang pakai gipsum tuh. Ya, jadi kalau yang kayak gitu pilih, Sat. Ya, pilih tayamumnya bisa setelah atau sebelum mandi. Tapi kalau wudu di tengah-tengah wudu. Paham ya? Dan ini dijelasin di Raudhul Murbi. Maksudnya ini riwayatun an Ahmad. Cara seperti ini riwayatun an Ahmad. Jadi bukan mufradat Syafi'iyah. Kalau secara masyhur iya, ini Syafi'i aja yang begini. Wasahibul jabair. Nah, jadi gini, dipahamin ya. Wasahibul jabair yatawadda wa yamsahu 'alaiha. Nah, gitu. Wasahibul jabair ay yatawadda. Yamsahu wa yamsahu 'alaiha. Itu maksudnya. Wasahibul jabair yamsahu 'alaiha ay indal wudu. Ya, seperti itu. Wa yatayammam. Nah, ini enggak dijelasin ya. Wa yatayammam maksudnya yatayammam inda ghuslil alil. Inda al-ghuslil alil tersebut ya. Nah, wa yusalli, dan baru salat. Wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala turun. Nah, ini lebih repot lagi, lebih ajib lagi, Sat. Kalau dia pas pakai gipsumnya belum wudu, belum suci, nah maka dia qada nantinya. Setelah buka gipsumnya qada lagi. Paham ya? Ya, seperti itu. Nah, inilah namanya ta'sil madhab, Sat. Kita benar-benar mentasawurkan fikih dalam satu madhab. Tasawur ya. Belum paham yang mana yang ada sana. Nah, ulangin ya. Tadi yang Anda jelasin itu yang tayamum, masa sama wudu. Nah, dia kan sekarang lagi pakai gipsum nih. Nah, kayak masah alal khufain aja. Nah, syaratnya pakai gipsum ya, bukan syaratnya ya. Ketentuannya seharusnya sebelum pakai gipsum dia wudu dulu, suci dulu. Ya kalau junub mandi dulu. Ya baru pakai gipsum. Nah, dalam keadaan suci dulu, hadas kecil dan besarnya baru pakai gipsum. Nah, itulah biar nggak kodok. Biar nggak kodok. Nah, kalau dia sebelum pakai gipsum lagi junub atau lagi belum wudu seperti itu, nah habis itu dia mandi, setelah pakai gipsum baru mandi, baru wudu. Nah, maka itu sholat yang dia kerjakan selama pakai gipsum di kodok Semuanya. Iya, semuanya. Iya, paham ya? Iya, ada yang tanya? Iya. Kalau kita lebih memilih kode boleh kan? Maksudnya daripada kita misalnya harus wudu dulu di UGD gitu sebelum dipasang gipsum. Iya, Kita nggak lebih apa-apa. memilih kode. Ada Nggak kutapan apa-apa. nggak sih? Iya. Ya, sesuai zuruf aja lah. Sesuai zuruf ya, sesuai zuruf. Ya, ada keutamaannya karena apa? Mengedepankan keselamatan kan. Mengedepankan keselamatan. Ya, tabrak motor misalnya. Tunggu, anak wudu dulu ya. Ya gitu. Ya, ini kan hukum fikih ya, hukum fikih bukan hukum dosa atau ininya ya, apa hukum dosa ya, seperti itu. Ya, apa namanya, wa yatayammam di kulli fardhah. Nah, ini jumhur ya, kecuali Ahnaf. Kalau jumhur itu apa? Satu tayamum, satu sholat. Nah, wa yusalli bi tayammumin wahid. Nah, kalau sholat wajib maka satu tayamum, satu sholat wajib. Nah, tapi kalau sholat sunnah, nah terserah. Satu tayamum bisa beberapa sholat sunnah. Ya, jadi misalnya dia tayamum buat sholat isya, ya nggak apa-apa. Plus sama taraweh beberapa rakaat nggak apa-apa.
Ya, tapi kalau dia tayamum dia tayamum buat maghrib dan isya sekalian, nah itu nggak boleh. Nanti pas tayamum buat maghrib, pas isya tayamum lagi. Paham ya? Paham ya. Pas terawih enggak? Nggak usah. Iya, jadi sholat sunnah ngikut ke wajibnya. Iya. Tayamum itu rukhsah atau azimah? Ya, nah kalau dalam masalah ini itu tamratul khilafnya lafzi ya. Apa maksud masalah dari tayamum itu rukhsah atau azimah? Ya, rukhsah atau azimah ya. Kalau yang bilang rukhsah ya berarti tayamum itu ya panjang sih sebenarnya penjelasannya. Ya, penjelasannya panjang ya. Bahwasanya tayamum itu mubih kalau dibilang itu rukhsah. Nah, kalau dibilang azimah ya ini sebenarnya asal. Ini kalau dalam fikih berarti ini kaidah, kaidah fikih atau dawabit lah, bukan kaidah dawabit fikih ya. At-tayammum rukhsah atau azimah. Nah, kalau dalam mazhab Ahnaf at-tayammum itu azimah. Nah, dari gara-gara masalah ini itu nanti banyak permasalahan bawahnya yang ngikut. Ya, paham ya? Ini jatuhnya berarti dawabit fikih ya. Jadi itu mencakup satu bab utuh. Jadi bukan masalah fikih tapi dawabit fikih ya. At-tayammum rukhsah atau azimah. Sama kayak al-khulu. Yang bab nikah, al-khulu fasakh atau nikah. Fasakh atau tolak. Ya, yang belajar bab nikah kan al-khulu faskhun atau tolak. Nah, itu dawabit fikih itu. Bukan masalah fikih, dawabit fikih karena bawahnya banyak ini. Sholat Jumat itu sholat zuhur yang dikosor atau bukan ya? Atau sholat mustaqil? Itu dawabit fikih. Sujud tilawah itu sholat atau bukan sholat? Nah, itu namanya dawabit fikih. Karena satu masalah itu ngerembet, bawahnya banyak ini. Ya, paham ya? Ya. Udah ya, tayamum. Udah sejam lebih. Ya, mungkin cukup sekian. Kayaknya cukup lah ya. Apa ada yang mau bertanya? Mungkin bisa satu lagi. Saya potong. Di sini wasyara itu saya salah satunya dukhul waktu sholat. Iya. Dukhul waktu sholat itu Ustaz patokannya ketika azan atau iqamah, iya. Ataukah memang waktu yang sudah ditetapkan sama pemerintah misalnya? Cakap bagus. Apa itu dukhul waktu sholat? Ya. Dukhul waktu sholat itu ya alamat kauniyah ya. Alamat kauniyah disebutkan sama Rasulullah SAW. Yaitu kalau subuh ya berarti tulu'ul fajr shadiq. Itulah dukhulul waqt. Ya dukhulul waqt. Nah, begitu juga zuhur itu berarti zawal syams dan seterusnya. Nah, apa ilmu falak ya, hukum jam itu yang ini sama ilmu falak, baik itu yang negeri ataupun yang swasta. Kalau di Indonesia berarti mau itu yang NU, Muhammadiyah, MUI ya, atau dari kalau waktu sholat ada yang pemerintahnya nggak di Indonesia? Pemerintahnya gitu. Kalau alam ya nggak tahu. Nah, itu yang begitu pun itu hukumnya apa? Nah, itu hukumnya yakin kata ulama, itu hukumnya yakin. Itu bukan zonni lagi, itu hukumnya yakin. Ya, hukumnya yakin. Jadi barang siapa ya sholat maghrib itu menit sekian, detik sekian, itu hukumnya yakin. Ya, berarti bukan zonni lagi, yakin. Itu bukan ijtihad. Di atasnya ijtihad. Jadi seakan-akan kita melihat fajar shadiq ketika itu jam segitu. Soalnya kan ya mungkin ada yang mengatakan itu kan zonni gitu. Ya enggak, itu yakin. Ya itu hukumnya yakin. Karena itu udah ilmu, udah benar-benar ya memang sih itu pakai hisab sih. Itu pakai hisab ya. Ya, itu pakai hisab. Nah, tapi ulama memfatwakan, nah ini manzilahnya manzilah yakin. Ya, apakah bisa kita bilang itu dhonni? Ya, Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi. Nah, intinya mau itu dhonni ataupun yakin, maka di detik itu sudah masuk waktu sholat. Ya, paham ya? Di menit itu, di detik itu maka sudah waktu sholat. Nah, cuman masalahnya di dunia ini kan kalau detik suka berbeda-beda ya.
yang sama paling menit ya. Ya di dunia ini menitnya sama, dimanapun sama. Nah jadi ya kalau bisa sampai menitnya berubah, ya sampai menitnya berubah. Ya waktu sholat isya misalnya jam 8.30, ya kita tunggu sampai 8.31 lah. Ya saranana sih 8.31. Nah tambahin 1 menit ya, karena detik kan kadang ini ya. Nah itu udah masuk waktu sholat. Jadi bukan selesainya azan, tapi masuk waktu sholat sebagaimana di kalender. Nah itu bisa kita amalkan. Itu pakai hisab ya, pakai hisab. Ya. Ada lagi? Kalau yang masalah apa? Pengharaman tayamum dengan jorok masjid itu tasawur masalahnya gimana sih? Iya. Kalau misalnya ada debu nempel, kita nggak boleh tayamum di situ. Iya. Nah paham. Ya di Zubat itu haramuhu. Ya haramuhu tarabu masjidin wa ma fi syar'il isti'malu minhu haruman. Alhamdulillah, nah ngapal Zubat dari 2008 ya. Di sini Anda umur berapa pas 2008 ya? SD. Alhamdulillah ya. Berarti anak termasuk yang tua di sini. Apa namanya? Alhamdulillah ya masih inilah, masih dijaga. Jadi naik kelas 2 aliyah anak ngapal Zubat itu. Jadi lulus SMP, anak dibilangin sama guru anak, "Dar, libur jangan main-main. Ya, nih Alfiyah hafalin." Ya udah selama 2 minggu anak hafalin Alfiyah Ibnu Malik. Lulus SMP. Alhamdulillah hatam ya. Alhamdulillah. Di kamar aja udah, di rumah aja udah hafal Alfiyah Ibnu Malik, alhamdulillah. Pas naik-naikan kelas 2 aliyah disuruh lagi, "Dar, jangan main-main kalau libur." Ya santri kalau lagi libur gimana sih? Ya dulu sih anak belum punya HP sih. Ya tapi tetap aja lah pasti nyantai-nyantai gitu kan, gak jelas kan. Hanya ya udah nih, hafalin Zubat, alhamdulillah. 3 minggu hafal Zubat, alhamdulillah. Semenjak itu alhamdulillah ya masih lah nempel-nempel dikit mah. Haramuhu turabu masjidin wa ma ya, haramuhu turabu masjidin wa ma ya, paling atas ya, bait paling atas sampingan mana. Haramuhu turabu masjidin wa ma, kan kalau dulu kan masjid itu belum pakai lantai ya, masih ini tanah. Jadi dalam syariah itu masjid itu hukumnya wakaf. Ya, hukumnya wakaf. Nah, wakaf itu sesuai dengan prosedurnya. Nah, kebetulan kalau dulu itu tanahnya itu kan prosedurnya ya buat jadi bangunannya, buat lantainya gitu. Ya kalau dijadiin buat tayamum habis nanti lama-lama tanah masjidnya itu. Ya, paham ya? Ya, jadi ini dalil saat bahwasanya wakaf itu bahaya ya. Bahaya, jadi ketat banget gitu. Nah, makanya yang pas dibilang sama Ustadz Mubarak tuh yang apa? Yang air zam-zam boleh wudhu apa enggak ya? Ya Allah alam. Kalau ada peraturan pemerintahnya nggak boleh wudhu dengan zam-zam yang ada di Masjid Nabawi, ya berarti nggak boleh dipakai wudhu gitu. Ya seperti itu. Berarti lantainya memang tanah gitu, San? Lantainya memang tanah. Ya makanya kan ada mashul haso ya. Mashul haso, salah satu makruhatus shalah adalah mashul haso. Mashul haso itu ngebersihin kerikil-kerikil ya. Karena memang tanah dan kerikil ya. Ya, ada lagi yang tanya? Cukup kayaknya ya. Cukup Satu lagi nih, San. Satu lagi. Ya. Yang di Zubat yang wafa itana fil mu'aqatin dubi itu. Apa? Wafa itana fil mu'aqatin dubi. Iya. Nanti kita kayak sholat duha, waktunya udah lewat, udah masuk waktu dulu, boleh dipotong gitu. Boleh. Nah, wafa itana fil mu'aqatin dubi qada'ahu la fa'itan bila sababi. Apa hukumnya mengqada sholat sunnah? Ya, hukumnya ditafsil. Kalau sunnahnya sunnah mu'aqqad, nah maka disunahkan untuk diqada. Jadi sunnah itu ada 3 ya. Ada yang muta'alliq bisabab, ada yang muta'alliq bil waqt. Ya, muta'alliq bisabab ya salat jenazah, ya tahiyatul masjid, salat khusuf, salat istisqa, itu yang muta'alliq bisabab. Nah, yang tadi Anda sebutin muta'alliq bisabab, kalau udah ketinggalan enggak sunnah diqada. Wah, ketinggalan salat istisqa nih. Ya, udah hujan lagi. Ya enggak usah diqada ya. Ya udah khusuf ya. Ya udah hilang gerhananya, enggak diqada, enggak usah diqada.
Nah tapi kalau sunnahnya sunnah yang muakkad, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, nah sholat rawatib, nah itu sunnah di qadha. Ya paham ya? Ya qobliyah itu disunahkan untuk di qadha ya, walaupun setelahnya. Bukan hanya subuh. Kan kebanyakan praktek tolib kan subuh ya. Ya maghrib juga nggak apa-apa, isya juga nggak apa-apa. Ya bagi yang beriktikad bahwasanya sholat isya ada qobliyahnya, ya udah pas tatkala dia terlambat, pas habis sholat isyanya ya sholat qobliyah di isya dan sama ba'diyah. Paham ya? Mana zubatnya? Afaitan afil maqadim bi qawlihi la faitan la sababi wal qawl wa tartibu fi ma fatahu wa lam yakhshil fawat. Wa jaza ta'khir Nah, ya wajaza ta'khiru muqaddamin ada wa lam yajuz lima yu'akhkhar tidak. Wajaza ta'khiru muqaddamin ada. Yang qobliyah boleh ditakhir jadi ba'diyah. Wa lam yajuz lima yu'akhkhar tidak. Yang ba'diyah enggak boleh dijadiin qobliyah. Ana mau habis sholat zuhur mau langsung ke makam alat tul nih. Ba'diyah zuhurnya langsung aja lah qobliyahnya bareng 4 rakaat gitu. 8 rakaat. Nah, enggak boleh. Ya, takdimu ba'diyah qabla sholat enggak boleh. Ya. Ada yang bisa ngejelasin kenapa enggak boleh? Yusolli qabla waqti. Hah? Yusolli qabla waqti kan? Ya, karena waktunya belum masuk. Kalau takhiru qobliyah kan karena waktunya sudah masuk ya. Kayaknya cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.